Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A, kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Deva Dwirianto, Sukma Wardani, Rahma Dwi Hamidah, Romaulina Agatha Aurelia, Maulidia Najih Hamidiyah, dan Intan Nur Arini akan menjelaskan materi mata kuliah aplikasi komputer mengenai teknik membuat daftar isi, teknik membuat daftar tabel, teknik membuat daftar gambar, dan teknik membuat daftar pustaka. Pada deretan menu home, di sini kita bisa melihat tulisan heading 1, heading 2, dan sebagainya. Setelah sudah melihat tulisan tersebut, teman-teman diminta untuk menyiapkan halaman kosong setelah beres menulis kata pengantar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan halaman kosongnya untuk mengisi daftar isi nantinya. Nah, langsung saja pertama-tama kita tekan Ctrl F terlebih dahulu pada keyboard. Guna Ctrl F ini yaitu untuk memunculkan navigation seperti ini. Kemudian kita pergi ke kata pengantar, lalu blok, dan kita rubah menjadi heading 1. Di sini jangan lupa untuk klik kanan pada heading 1, lalu pilih update heading 1 to make selection. Nanti otomatis akan menjadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya lakukan cara yang sama pada bab 1 pendahuluan. Nah, lalu kemudian kita pergi ke subbabnya. Nah, untuk subbabnya kita blok lagi terlebih dahulu seperti tadi, lalu pilih ke heading 2 dan caranya sama dengan mengklik kanan, lalu pilih update heading 2 to make selection. Dan kita bisa lihat di sini langsung otomatis ya. Nah, lakukan hal yang sama pada subbab lainnya. Seperti ini. Jika sudah beres proses heading pada bab 1, kita bisa langsung bergeser ke bab 2 lagi. Lalu blok tulisan bab 2 pembahasan dan lalu pilih heading 1. Nah, di sini untuk subbab bab 2-nya teman-teman tidak bisa langsung mengklik heading 2. Nah, di sini teman-teman blok dulu subbab seperti ini. Subbabnya seperti ini. Dia akan lalu pilih bagian sini, kemudian klik dan lalu pilih ke bagian save selection as a new quick styles. Nah, kita beri nama di sini dengan nama subbab 2. Lalu klik modify. Nah, di sini style based on-nya kita ganti menjadi heading 2. Kita klik bold, lalu kita klik OK. Maka nanti otomatis akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk anak dari subbabnya kita blok terlebih dahulu lagi, lalu pilih heading 3 dan klik kanan. Jangan lupa klik kanan dan klik update heading 3 to make selection. Nah, lakukan hal yang sama untuk anak-anak dari bagian subbab tersebut. Nah, untuk subbab 2.2-nya di sini teman-teman jangan memilih heading 2 yang ini. Tetapi pilihlah subbab heading 2. Seperti itu ya. Nah, kita akan memilih.
Nah, untuk pada anak subbab 2.2 ini lakukan hal yang sama seperti pada subbab 2.1 tadi. Seperti ini. Nanti akan muncul seperti itu ya. Saya akan mempercepat videonya. Tiganya seperti biasa, kita blok lagi, lalu pilih heading 1. Nah, lalu di sini untuk subbabnya pada bab 3, teman-teman harus membuat style yang baru lagi seperti tadi. Nah, blok terlebih dahulu subbabnya, lalu pilih Save Selection as a New Quick Style, lalu kita beri nama subbab 3. Klik Modify. Di sini kita rubah juga style based on-nya, kita ganti menjadi heading 2 lagi, dan lalu kita klik bold dan klik OK. Kita pilih subbab berikutnya dan kita blok, lalu klik subbab heading 3 seperti ini. Nah, jika sudah beres bab 3-nya, kita lanjut ke daftar pustaka. Lalu kita blok, dan kita pilih heading 1 lagi. Nah, setelah semua proses heading selesai, kita pergi ke halaman kosong yang sudah saya siapkan tadi untuk menambahkan daftar isi. Sini cara membuat daftar isinya. Yang pertama itu kita pergi ke menu Reference. Lalu kita pilih Table of Contents. Dan pilih Automatic Table 1. Maka hasilnya akan seperti ini. Teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya seperti ini. Nah, di sini kata konteksnya bisa kita ganti menjadi tulisan daftar isi seperti ini. Lalu kita blok dulu daftar isinya untuk mengubah font dan ukurannya. Di sini fontnya kita ganti menjadi Times New Roman dan ukurannya kita ganti menjadi 12. Jadi pertama-tama kita buat dulu tabelnya bebas. Di sini mahasiswa. Ini bebas ya, tabelnya apa aja.
Nah, habis itu kalau mau salah. Habis itu kita klik insert caption di tabel, karena kita kan mau tabel 1, misalnya daftar mahasiswa. Oke, ini jadi kayak gini. Kalau misalnya mau bikin kayak gini lagi, bikin aja tabel, terus tabel 2, nih nanti muncul juga kayak yang tabel 1 kayak gini. Terus selanjutnya pembuatan daftar gambar. Ini insert table of figures, terus tabel, nah kita mau tabel nih, terus klik OK. Nih kayak gini. Terus jadi kayak gini. Makasih. Teknik membuat daftar gambar. Biasanya pada makalah terdapat gambar-gambar yang disisipkan pada bab-bab tertentu di halaman yang berbeda-beda. Di sini saya akan mempraktikkan teknik membuat daftar gambar yang baik dan benar. Berikut adalah contoh gambar yang akan disisipkan dalam makalah atau laporan. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Langkah-langkah untuk pelabelan gambar. Pertama, klik gambar yang akan disisipkan, kemudian pilih menu reference, lalu klik insert caption. Maka akan muncul kotak caption seperti ini. Secara otomatis, Word akan memberikan nama gambar sebagai gambar 1 untuk gambar yang akan diberi nama pada gambar pertama. Jika label yang digunakan adalah foto atau gambar, maka kalian dapat mengubahnya dengan cara klik label. Lalu di sini ada equation, figur, gambar atau table. Di sini saya memilih gambar. Lalu bisa diberi label tambahan dengan menuliskan nama gambar yang diinginkan oleh kalian, seperti contoh berikut. Gambar 1, gambar 1, pemandangan bukit, lalu klik OK. Nah, di bawah gambar yang sudah diberi label akan terdapat label gambar seperti ini. Lalu begitu juga pada gambar-gambar selanjutnya, seperti pada cara yang sama. Di sini juga bisa memposisikan caption di atas atau di bawah. Nah, seperti ini. Lalu gambar selanjutnya juga sama.
Gambar terakhir juga sama. Maka secara otomatis ketika diklik OK seperti tadi akan muncul label pada gambar. Seperti ini. Setelah selesai semua diberi label, langkah selanjutnya adalah menyisipkan daftar gambar setelah daftar isi seperti ini. Di sini saya akan membuat daftar gambar. Ini bisa diganti sesuai keinginan. Lalu yang kedua, klik reference, lalu insert table of figure. Lihat bagian bawah terdapat caption label. Di sini ada equation, figur, gambar atau table. Di sini saya klik gambar. Lalu klik OK. Jenis font yang dihasilkan dapat diedit sesuai yang diinginkan. Seperti ini. Apabila proses penyusunan dokumen masih ada perubahan seperti penambahan gambar, kalian dapat mengupdate daftar gambar yang sudah dibuat sebelumnya dengan cara mengklik kanan lalu update file. Oke. Pembuatan teknik daftar gambar telah selesai. Baik, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk membuat paragraf menjorok pada daftar pustaka, membuat daftar pustaka secara alfabetis, dan menyusun daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Untuk membuat paragraf menjorok pada daftar pustaka, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan memblok seluruh daftar pustaka yang ada, lalu pergi ke ikon yang berbentuk penggaris seperti ini pada atas ini, dan memilih first line indent ini dan mengatur kejorokan daftar pustaka sesuai keinginan kita. Ya, contohnya seperti ini. Lalu untuk menyusun daftar pustaka secara alfabetis, maka langkah yang kita lakukan pertama kali yaitu seperti sebelumnya dengan memblok seluruh daftar pustaka terlebih dahulu dan pergi ke menu sort text. Lalu memilih pilihan ascending untuk menyusun daftar pustaka dari A sampai Z dan descending untuk menyusun daftar pustaka dari Z sampai A. Ya, contohnya seperti ini untuk ascending, dan untuk descending seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Mendeley sebagai referensi daftar pustaka. Yang pertama, kita harus login ke email Mendeley yang kita punya. Jika belum punya, maka dapat membuatnya terlebih dahulu. Lalu pastikan dalam tool Microsoft Word plugin sudah diinstal, dan jika sudah diinstal maka tulisannya akan
menjadi seperti ini, uninstall Microsoft Word plugin. Habis itu kita menuju ringkasan untuk penugasan yang ingin kita citasi dan ingin kita buat daftar pustaka. Karena ini hanyalah sebagai contoh, maka saya akan mensitasi secara random. Untuk langkah mensitasinya, yang pertama yaitu pilih insert citation, lalu ketik judul buku atau pengarang dari referensi yang ingin kita citasi. Lakukan sampai daftar pustaka yang kalian inginkan terpenuhi. Jika sudah selesai, maka kita dapat membuat daftar pustaka di halaman paling bawah dengan memencet insert bibliografi seperti ini. Maka daftar pustaka akan otomatis terisi dengan baik dan benar sesuai ketentuan. Lalu untuk fontnya pun dapat disesuaikan pada atas ini, apakah yang menggunakan American Psycho Association atau yang lainnya sesuai keinginan atau ketentuan dari kampus tempat kita berkuliah. Ya, contohnya seperti ini.